waktu mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya 1 ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan sakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Nah, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi sariawan ya, dengan racikan atau jus alpukat dan madu. Bahan-bahannya diantaranya 1 buah alpukat matang atau masa, 2 sendok makan madu murni, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan sariawan ini Sensei, ini secara klasik disebabkan apa dan gejalanya seperti apa? Nah, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasan ini, sariawan ini sebenarnya seringnya muncul di musim panas, akan tetapi terkadang juga muncul di musim dingin. Dan ini merupakan dingin akhir, musim dingin akhir. Apakah sariawan itu bisa muncul di musim dingin akhir dan bagaimana itu? Bisa saja. Saya ingin bacakan dari literatur kesehatan klasik bab keempat tentang pembahasan tentang kebenaran dari kotak emas. Disebutkan di sini bahwasanya musim semi, pada musim semi itu angin bertiup dari arah timur. Jadi angin yang bertiup dari arah timur biasanya disebut dengan musim semi, yakni musim tumbuh ya. Hal ini kalau ekstrim dan terus-menerus pada kondisi badan yang tidak kuat, maka bisa melemahkan energi vital hati, bahkan bisa naik ke kepala di musim semi tersebut. Kemudian 3 periode berikutnya adalah musim panas, di mana angin berasal dari selatan dan mempengaruhi jantung pada musim tersebut. Makanya musim panas ini cenderung seseorang itu menjadi panas, lambungnya, dalamnya, kemudian akan muncul
panas dalam dan seterusnya. Kemudian pada musim gugur, angin datang dari barat dan mempengaruhi paru-paru sehingga menimbulkan gejala malaria, demam, menggigil silih berganti, kemudian tubuh menjadi kering. Ya, inilah yang kemudian bisa menyebabkan seorang menjadi sariawan. Kemudian musim dingin datang dari utara, mempengaruhi ginjal serta anggota tubuh bagian bawah yang menyebabkan kelainan tulang, tendon, kemudian persendian, sehingga terjadinya hambatan energi vital, baik energi vital dan darah, yang menyebabkan nyeri dan kaku pada sendi, titik punggung, kemudian tulang-tulang dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan selama musim dingin, ini biasanya gini. Jadi ada kalanya ada musim yang murni, ada musim yang tidak murni. Artinya ada musim yang normal, ada musim yang tidak normal. Musim yang normal itu manakala musim semi itu bersifat hangat dan tidak mempengaruhi musim selanjutnya. Musim panas itu bersifat panas, tidak mempengaruhi selanjutnya. Begitu pula dengan musim kering atau musim gugur. Akan tetapi seperti sekarang ini, kadang ini kan baru di musim dingin periode ketiga itu baru hujan. Artinya, makanya ini disebut kalau di dalam ilmu klimatologi atau dalam perhitungan musim ilmu kesehatan klasik disebut musim panas mempengaruhi musim dingin. Musim panas mempengaruhi musim dingin. Sehingga panas masih ada. Sehingga tak jarang kemudian di klinik-klinik itu masih ada orang yang sariawan. Ya, loh ini kan harusnya muncul di musim panas, ini kan musim dingin. Ya, makanya disebut musim panas mempengaruhi musim dingin. Ya, tabiat musim dingin itu harusnya dia dingin, tapi ada keringnya, sehingga ketika dia tercemar oleh panas akan menjadi masalah, seperti sariawan ya, karena dia punya dingin itu punya sifat kering. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasannya tabiat itu bisa berubah yang kemudian disebut dengan mizaj. Ya, ini perubahan temperamen lah kalau tubuh, atau perubahan tabiat alam dikarenakan terkontaminasi dengan hawa sebelumnya. Ya, makanya ini disebut mizaj, sesuatu yang bisa berubah. Kalau di tabiat itu kayak watak dasar. Jadi kalau mizaj itu temperamen yang kemudian bisa berubah karena situasi dan kondisi. Nah, ini mizajnya musim dingin itu terpengaruh oleh panas. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan di musim itu? Ya, ini sedikit nasihat untuk menjaga kesehatan selama musim dingin yang terpengaruh dengan panas. Seseorang atau terkontaminasi dengan panas, seorang tidak dianjurkan berolahraga secara berlebihan. Ya. Terus bagaimana kalau terlanjur berlebihan? Hal ini akan menyebabkan energi vital hararah naik ke permukaan tubuh. Dan ada dua konsekuensinya. Yang pertama, dia bisa tidak masuk lagi. Ketika energi vital hararah yang mukimnya di kolbu atau di jantung, kemudian dia naik ke atas, dan bisa jadi yang pertama dia tidak bisa masuk lagi, tidak bisa kembali. Ketika tidak bisa kembali, terus gimana? Lepas. Kalau lepas gimana? Semua badan dingin, wassalam sudah. Maka bisa terjadi kematian. Ya. Karena tidak adanya persiapan seperti itu. Itu yang pertama. Terus tidak bisa masuk sebagaimana mestinya. Bagaimana kalau dia masuk? Ada konsekuensi kedua. Akhirnya energi vital hararah bisa terperangkap di kepala sehingga memicu terjadinya pendarahan di otak atau mimisan, gangguan kepala, leher kaku. Dan ini akan berlanjut sampai musim semi. Selesai musim dingin kemudian sampai musim semi. Artinya di sini bahwasanya selama musim panas kemudian mengganggu atau masuk ke dalam musim dingin, hal ini juga bisa menyebabkan gangguan di dada, kemudian terjadi gangguan tulang rusuk. Kenapa? Karena pengaruh musim panas yang masuk di musim dingin. Dan ini terkadang seseorang yang kelelahan kemudian berbaring, ya, kelelahan berbaring, belum makan, kosong perutnya, kemudian kena angin, itu pun akan bisa dapat. Terganggunya adalah dada. Kemarin saya nyoba. Kemarin itu ini hari apa ini? Hari Rabu. Berarti kemarin itu hari Selasa. Kemarin hari Selasa itu saya nyoba. Habis
dari habis kerja, kemudian habis dari klinik, kemudian pulang, ya kemudian nggak makan dulu sampai jam 3. Sampai selesai kipas angin, Pak. Nah itu udah mulai tuh, habis itu sek, nggak bisa bernapas tuh. Nyesek gitu. Saya pikir, oh iya benar sih. Namun saya ingin memastikan, saya mau keroja nih, saya ingin memastikan bahwasanya musim dingin itu dipengaruhi oleh hawa panas. Di musim panas. Bahwasanya musim ini adalah musim tidak murni tabiatnya, akan tapi ada percampuran mizaj itu kan. Karena saya mau menyampaikan, saya harus tahu persis nih. Saya coba itu, udah nggak bisa nafas tuh, nyesek, nyeri di dada begitu. Nah, akhirnya sudah lah, mau nggak mau saya tahan dulu sebentar kan, mati enggak gitu ya. Tahan sebentar. Habis itu agak naik. Oh ini harusnya berarti saya makan ini nanti keluar. Bener nih, saya makan belas. Alhamdulillah tuh. Sampai sekarang keluar maksudnya. Karena saya udah yang kedua kalinya ini. Dulu pernah juga. Tapi dulu saya biarkan sampai nggak bisa gerak gitu. Nyesek, ya benar-benar semua badan juga sakit semua dan nyesek ya, dan perut pokoknya nggak keron lah. Kalau ini kemarin kan masih terkendali sendiri, masih nggak saya biarkan terlalu lama maksudnya ya. Itu seperti itu gangguan di musim dingin itu. Jadi jangan coba-coba gitu ya, enak-enak gitu. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan gangguan di dada, kemudian juga ke tulang rusuk. Bahkan sampai akhir musim panas kemudian akan menyebabkan, bahkan panas pun bisa menyebabkan pilek, diare, dan di musim dinginnya menyebabkan gangguan pencernaan. Besoknya bisa mencet gitu ya. Kemudian nyeri seluruh sendi, nyeri tulang ya. Kemudian keringat berlebihan meskipun musim dingin. Jika energi panas itu tersimpan di tempat yang tepat, semua gangguan musiman itu dapat dihindari. Nah, ini saya ambil kisah di buku ini tentang bagaimana seseorang bisa terkena sariawan di musim dingin gitu ya. Kok musim dingin masih bisa terkena? Ya, sebabnya seperti itu. Kemudian sebelum racik ya, ada beberapa hal juga di sini. Saya kasih sedikit penjelasan bahwasanya ketika selain musim dingin, sariawan juga bisa seringnya terdapat di musim panas atau musim kering. Ya, musim panas atau musim kering. Ya, ini dengan gejala seperti keringat berlebih, haus, keinginan kuat untuk minum, mulut lidah kering, bibir pecah-pecah gitu ya. Gitu. Bahkan kemudian bisa ketika panas itu berlebih pada tubuh bisa menyebabkan panas itu naik ke atas, demam tinggi, gelisah, haus, berkeringat, kemudian ada sariawan di mulut, sariawan di lidah, gusinya bengkak, kemudian nyeri, kepala pun nyeri, kemudian tidak bisa tidur, gitu. Nah, ini biasanya terjadi di musim panas, emosional, gelisah secara mental, bahkan bisa sampai koma atau tidak sadarkan diri. Ini di musim panas, bukan yang sariawan dingin. Kenapa demikian? Karena harorah yang haja, panas yang bergejolak itu akan mengarah ke atas sehingga dapat mengakibatkan gangguan seperti mulut kayak bisulan, mulut sariawan itu sariawannya gede kayak bisul. Ini kalau musim panas. Bedanya dengan sariawan di musim dingin ya. Ini bisa kayak bisul gede gitu ya, sampai gugusi sampai ke lidah. Itu seperti itu kalau sariawan itu terjadi di musim panas. Dan sariawan di musim dingin nggak seperti itu, tapi sariawan di musim dingin itu dikarenakan pengaruh panas bercampur dengan angin kering kemudian masuk di musim dingin, karena sekarang udaranya tidak sesuai tabiat aslinya, tetapi terjadi perubahan, terjadi pencampuran, maka sariawannya tidak separah yang akan. Terus bagaimana solusinya? Makanya yang kita gunakan di sini adalah madu yang lembab, ya kan, kemudian alpukat yang lembab. Dinginnya alpukat mendinginkan, lembabnya alpukat melecinkan atau melembabkan yang kering. Kita cek dulu. Oke, siap. Benar ya? Ya, kita bisa pilih yang agak matang sih. Ini udah matang belum? Ya, siap. Ya, sih, matang. kita kerok pakai sendok. Oke. Ini ya. Iya, matang. Ini matang ya?
Oke. Lumayan matang-matang nih. Ya, Bagus. ini kita pakai alpukat mentega ya. Alpukat mentega. Ya, jadi bagus ininya. Alpukatnya bagus. Kalau yang alpukat kampung biasa kecil-kecil ya. Ini agak besar. Saya dulu pernah melihat alpukat yang gede pertama kali itu di ND. ND. Bijinya biasanya digunakan untuk selain diabetes digunakan untuk batu ginjal biasanya. Batu ginjal. Ya, tapi di sini kita buang ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita buang. Maksudnya itu bijinya dikeringkan dulu atau Ya, langsung? dikeringkan dulu, kemudian dijemur diganti ya? sebagai ya untuk pengganti kopi ya. Oh, gitu. Satu aja cukup? Oke. Ya, cukup sebagai sih. Cukup aja dulu ya. Oke, kita tinggal tambah air. Kemudian ditambah madu sedikit, kemudian Madu air. sedikit air. Ya. Cukup? Ya, sip. Oke. Kita tambah madu sedikit. Yang sariawan juga senang ini kalau minum jus kayak gini ya. Ya, memang begini nih. Masya Oh, Allah. Mantap ya. Oke. Baik, kita lanjut Ya, sih. lanjut. Kita bahas terlebih dahulu alpukatnya. Alpukat ya. Alpukat dan madunya. Iya. Alpukat dan madunya. Jadi pada prinsipnya memang agak sedikit berlainan ya antara alpukat dengan madu, karena madu itu memiliki sifat yang hangat, sementara alpukat itu memiliki sifat yang dingin. Tetapi loh ini gimana? Bukankah sariawan itu panas? Ya kan? Kenapa madu? Madu itu harmonis. Jadi dia mengharmoniskan bahan obat dan mengharmoniskan dengan perut. Jadi nggak ada masalahnya di situ. Yang pertama adalah alpukat. Ya. Nah, alpukat itu sepakat semuanya sifatnya dingin, kemudian lembab. Ya, dan alpukat ini saya sudah mencari di beberapa literatur, tapi belum ada yang maksudnya mengakui diklaim bahwa alpukat itu dari sini, mungkin karena banyak tumbuh. Ya. Ya, alpukat ini daging buahnya itu banyak lemak, minyak lemaknya Minyak. dari buah. Efektif digunakan untuk energi vital, untuk menurunkan. Ya. Dipetik dalam keadaan masak seperti tadi, sehingga buahnya itu anti radang, ya, menghilangkan, menurunkan panas, melembabkan yang kering, menghilangkan rasa sakit pada kasus sariawan. Dan buahnya juga banyak mengandung kandungan pada penelitian seperti ada taninnya, ada asam folatnya, ada zat gizinya seperti protein, karbohidrat, lemak, kalsium, sodium, potasium, fosfor, besi, boron, serat, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, ternyata ada vitamin C juga. Bahkan vitamin E yang mencegah penuaan dini. Dan juga ada niasinnya. Lemak pada alpukat itu merupakan asam lemak tak jenuh. Yakni mayoritas asam lemak tak jenuh tunggal yang berkhasiat menurunkan kolesterol dalam darah, kemudian juga darah tinggi, mempertahankan HDL, high density lipoprotein, yaitu kolesterol yang baik bagi kesehatan, juga melindungi arteri dari kerusakan oksidasi akibat kolesterol, jadi mencegah timbulnya penyakit jantung. Vitamin C dan E-nya pada alpukat, kabarnya para peneliti menyatakan berfungsi sebagai antioksidan dan berperan di dalam pembentukan kolagen, yaitu jaringan yang menyangga kulit agar tetap kencang dan elastis, mencegah penuaan dini. Saponinnya bersifat mengikat dan menurunkan kolesterol sehingga menstimulasi imunitas, mencegah penyakit jantung, dan juga sebagai anti kanker. Alkaloidnya digunakan berbagai penyakit seperti kanker, dan flavonoidnya merupakan kelompok pigmen tanaman yang memberikan pelindungan terhadap serangan radikal bebas yang merusak, juga anti radang yang terjadi pada sariawan.
anti alergi, antivirus, antioksidan, pelambat penuaan, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan anti karsinogen, berperan dalam menjaga integritas substansi dasar untuk merangkum jaringan tubuh agar tidak bercerai-berai, dan punya pengaruh yang sangat luas terhadap struktur kolagen dan kemampuan sebagai antioksidan yang aktif membuat flavonoid banyak digunakan untuk penyakit artritis, asam urat dan sebagainya. Kemudian juga punya kandungan tanin yang banyak digunakan untuk peradangan. Karena sariawan terkadang sampai peradangan, melangsingkan tubuh, dan antiseptik. Polifenolnya merupakan zat anti kanker. Kemudian lemaknya bagus untuk kolesterol. Ya, vitamin A-nya berperan sebagai fungsi tubuh menjaga kesehatan mata. Kemudian vitamin B-nya bagian dari enzim yang berperan di dalam proses untuk menghasilkan energi vital. Kemudian vitamin D-nya membantu pembentukan tulang bersama dengan vitamin A dan C. Kemudian vitamin E-nya berperan sebagai antioksidan dan mencegah penuaan dini. Secara umum, makanya dia digunakan untuk sakit gigi berlubang, melembabkan, mengencangkan, menghaluskan kulit, mengatasi sariawan dikarenakan panas dan kering, mengatasi kadar kolesterol yang tinggi, bahkan sampai kepada anemia. Ya, dan ini informasi dari penelitian dan manfaat dari sisi kesehatan klasik. Jadi melembabkan yang kering, kemudian mendinginkan yang panas. Madu, madu juga nggak diakui. Maksudnya semua punya madu, nggak bisa kemudian diakui dari negara mana ini madu, nggak. Madu merupakan zat manis alami yang dihasilkan lebah dengan bahan baku nektar bunga. Tentunya ini banyak ya jenisnya. Ada Apis dorsata, lebah hutan, ada Apis mellifera, lebah Australia, kemudian ada Apis flora, Apis cerana, banyak sekali. Ada yang trigona. Nah, yang paling banyak itu ya dorsata, yang lebah hutan. Lebah hutan itu yang lagi di Indonesia itu paling banyak. Karena Sumatera itu juga banyak. Kemudian madu sialang, kayu sialang itu gede. Ini memiliki sifat yang lembab. Rasa yang manis itu sifatnya lembab dan hangat, sehingga tetap hangatnya meningkatkan energi vital, lembabnya mengatasi gangguan sariawan, meningkatkan energi vital, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, kemudian kandungannya juga banyak. Ada mineral yang bersifat alkalin, berfungsi sebagai buffer, ya, meningkatkan pH lambung. Kemudian juga kandungan magnesiumnya, kandungan besinya, mangannya, yodiumnya, itu madu itu terkenal. Kalau kandungan sudah banyak sekali yang meneliti tentang kandungan madu. Tapi pada kesehatan klasik dimanfaatkan berdasarkan kelembapannya. Walaupun ada beberapa naskah yang mengatakan ada madu yang sifatnya kering. Tentunya bukan yang itu. Tapi Indonesia itu kan negaranya tropis, negara al-istiwa, katulistiwa, ya. Itu madunya juga lembab. Makanya lembabnya madu itu digunakan untuk mengatasi gangguan sariawan. Ini masih ada waktu? Masih. Beberapa hal ya yang berkaitan dengan sariawan. Sariawan itu akan bisa menyebabkan beberapa pola atau beberapa mizaj tabiat yang ada. Yang pertama, seseorang kekurangan darah. Bisa juga terkena dampak sariawan, baik di musim panas, musim kering, ataupun musim dingin yang terkontaminasi atau terpengaruh dengan musim panas. Ada pun gejala yang muncul adalah sariawan, bibir pecah-pecah, mulut kering, mulut kering pecah, lidahnya juga kering pecah-pecah, bibirnya juga pecah-pecah, sembelit, pusing, rasa kering di mulut, kemudian disertai dengan kelelahan, demam, sakit kepala. Ini yang saya katakan tadi, energi vitalnya naik ke atas. Kalau dia balik, minimal sariawan. Kalau tidak balik, ya wassalam. Sakit kepala di sore hari, berbaring dan tidak mampu untuk bangkit yang akan menyebabkan pusing, keringat di malam hari, tidak bisa tidur, kekurangan berat badan dengan kulit yang kering, raut wajahnya yang kering. Tubuhnya keriput, lebih cepat keriput. Selain jus alpukat dengan madu, beberapa makanan yang efektif dikonsumsi diantaranya adalah kerang, asparagus, sotong, telur ayam. Ini tinggi nih kelembapannya ya. Telur bebek, kemudian jamur putih, hati sapi, kemudian anggur, ikan kerapu, mahal juga ya. Kalau yang murah, ikan selar, ikan kembung. Kemudian ada tiram, susu sapi, yang juga bagus tuh. Kemudian daging sapi,
Ya, kemudian ceri, kerang darah dan lengkeng itu juga bagus, efektif digunakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dikarenakan kekurangan cairan. Kekurangan cairan. Baik itu di musim panas ataupun di musim kering atau di musim yang lainnya. Ketika seseorang itu kekurangan cairan. Makanya ada nasihat begini. Hendaklah seseorang itu banyak mengkonsumsi sayur di musim semi. Dan banyak mengkonsumsi buah di musim panas. Dan banyak mengkonsumsi air. Cair di musim dingin. Di musim dingin, di musim kering. Di musim kering. Di musim kering itu banyak mengkonsumsi air. Ya. Tapi airnya yang sedikit hangat. Airnya yang hangat. Kalau di musim kering. Kemudian di musim dingin mengkonsumsi yang pedas, yang panas. Ya. Nah, ketika dia kekurangan cairan, yang dibutuhkan tentunya kan namanya juga kekurangan cairan, maka ditambah adalah cairan. Karena rutubah artinya cairan lembab. Gejala yang muncul selain sariawan, tenggorokannya juga kering, batuknya juga kering, ludahnya juga kering. Dan sariawannya yang paling berat, keluhan yang disampaikan, gusinya berdarah. Gusinya berdarah. Bahkan gusi berdarahnya itu sampai kadang keluar bau busuk ya, yang nanah. Kemudian juga sembelit, pusing, fesesnya kering sedikit, rasa kering di mulut, kemudian lelah, sakit kepala di sore hari. Tiap sore pokoknya bisa sakit kepala, demam. Kemudian tapi demam ringan. Setiap sore hari. Kemudian keringat di malam hari. Setiap malam hari keringat. Berarti tidurnya harusnya tengkurap karena keringatnya yang muncul di punggung. Ya. Jadi tidur tengkurap, jadi punggung dikipasin. Kalau udah kering baru dia kayak bakar. Gitu ya. Katanya begitu dia sendiri yang ngomong. Saya kalau tidur malam itu pertama itu mesti harus tengkurap. Karena punggungnya kalau begini bantalnya basah. Hanya dia begini dulu, kering baru dibalik. Ya. Baliknya kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya bangun tidur sudah balik aja. Terus ininya bantalnya nggak basah. Berarti karena dia pernah coba berbalik langsung dari awal. Itu bangun tidur itu masuk angin, muntah-muntah karena bantalnya basah, bajunya basah. Yang dipakai selimutnya basah semua. Tapi kalau dia tengkurap dulu aman, bangun tidur sehat. Tapi udah terlentang dia. Ya agak lucu-lucu juga dia. Saya pikir oh gitu ya. Ya wis dah. Nah, atau mimisan seperti yang saya katakan tadi ketika muncul, ini yang minim loh ya, minimnya angin panas terperangkap, tidak terperangkap. Kalau karena ada dua konsekuensi, lepas tak terkendali atau bisa masuk lagi tapi terperangkap. Nah, ini efek terperangkap. Telapak tangan dan kaki hangat, tidak bisa tidur, dan jantungnya panas, sulit menelan, sakit gigi yang kena atas semua tuh, kekurangan berat badan. Selain jus alpukat, sarang burung walet, yang agak mal dikit, keju, kacang polong, kemudian kerang, asparagus. Kalau udah biasa makan sarang burung ya biasa-biasa saja sih. Gitu. Ya kayak sirip ikan hiu, yang biasa. Kalau yang nggak biasa ya gimana itu ya. Telur ayam lah kalau yang nggak biasa, telur bebeknya. Kemudian sotong, jamur putih. Jadi ada juga yang istilah saya itu cumi laut. Jadi cuminya itu bening, tapi gede dia. Siripnya itu dari atas sampai ke bawah. Kan ada cumi yang siripnya cuma di bawah. Iya, betul. Cumi sini, panjang gitu ya. Panjang dia. Itu lebih manis, lebih enak. Itu lebih bagus tuh. Iya. Cuman biasanya kalau dapat itu para nelayan pun nggak dijual, dia dipakai makan sendiri. Jarang, makanya jarang di pasaran dia. Betul. Karena biasanya para nelayan pun kalau dapat itu karena tahu ya rasanya. Tahu rasanya, cumi besar, itu kan. Tapi kalau yang kegedean enggak. Kalau kegedean semini, separuh meja ini ya lari enggak. Saya pernah yang gede banget itu enggak dimakan. Pernah dapat ini. Tapi nggak dimakan kalau yang gede banget. Dengan dijual karena nggak tega makannya.
kegedean ya. Jamur putih tiram, kemudian juga royal jelly. Ini juga efektif digunakan. Masih bisa? Bisa sih. Terus selanjutnya yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga bisa jadi dikarenakan perut panas. Orang sering mengatakan sariawan karena panas dalam. Gejala yang muncul napas tidak sedap, adanya pendarahan di gusi. Sama biasa, bibir pecah-pecah, lidah, sariawan lidah, tapi lebih dominan bibir. Ya, lidahnya perih, tapi dominan bibir. Gusinya berdarah, napasnya tidak sedap, keluar dari mulut, udah lapar. Adanya selain pendarahan, bengkak. Kalau ditekan pakai lidah, jadi bengkak nih gusinya. Kalau ditekan pakai lidah, itu katanya keluar air yang rasanya asin katanya. Jadi kalau nanya mau terus telan enggak tanya gitu ya. Dia ceritanya begitu, pokoknya bengkak, kemudian ditekan pakai lidah gini, biasanya gusi geraham. Ketika ditekan, kemudian muncul cairan asin. Dia juga nggak nanya boleh ditelan apa enggak. Saya juga nggak nanya. Dia juga ngomong ya udah. Tapi dia bilang rasanya asin. Mungkin dibuang, diludahin. Ya kan. Kalau darah kan amis ya. Nah, tapi ada keluar darah juga. Setelah darah kemudian dia keluar sebelum darah atau setelah darah. Cairan asin ini. Ya. Kemudian cegukan, mual di pagi hari, mimisan, nyeri di gusi karena bengkak tadi ya, nyeri tenggorokan, keringat di kepala, sakit kepala, haus, mengharapkan minuman dingin. Kok tidak minum dingin? Dia sebenarnya berharap minuman dingin, tapi minuman dingin itu dia berharapnya minum es, berharapnya. Tapi keluarganya nggak boleh, makanya dia kata saya haus dan saya sangat berharap ingin minum es. Keluarganya nggak boleh, ya akhirnya makanya saya tulis haus dengan mengharapkan minuman dingin. Harapannya tak sampai. Muntah darah segar atau darah yang bercampur dengan makanan. Ya, muntah tepat setelah makan atau setelah makan dia muntah dengan tidak nyaman perut seperti lapar, kosong atau panas. Selain jus alpukat yang dikonsumsi garam, biasanya pas mau tidur minum garam. Kemudian umbi bunga lili, teh kamelia itu yang ya biasa diminum teh. Kemudian jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, kemudian mentimun. Yang keempat itu panas perut yang bergejolak naik ke atas, panas berlebih. Disertai dengan beriang, panas perut disertai dengan beriang. Yang muncul gejalanya adalah selain sariawan, pendarahan di gusi, rasa pahit di mulut, sembelit, tertekan, cepat marah, dan merasa tidak aman. Di cepat marahnya itu maksudnya ketika dikasih makanan yang nggak pas ya dia langsung marah gitu. Ya gimana kemana katanya, dikasih sayur asam perih mulutnya, dikasih sop perih kata yang masakin. Gimana kalau saya kasih sop perih, kasih sayur asam perih, mintanya yang kuah itu ya. Ya udah kasih bening. Lah bening itu kan dikasih temu kunci kan agak sedikit pedas. Perih juga. Serba salah. Kasih yang ada garamnya perih. Gitu. Kan bingung tuh. Yang ada asamnya perih, yang ada pedasnya perih. Dia merasa tidak aman, keluar tuh racun saya tadi. Jadi dia rasa tidak aman. Apapun makannya, bagaimana kalau oseng-oseng? Enggak masuk, dia sukanya yang otomatis yang berkuah. Bagaimana ayam sambal yang lebih parah lagi. Enggak dia. Merasa tidak aman, rasa kering di mulut, banyak makan dan masih merasa lapar. Dia makannya bubur paling air ya. Jadi bubur encer. Tapi ya sebentar cepat lapar. Ya iyalah, lontong bubur gimana? Demak sebenarnya itu bukan keluhan, memang begitu. Gimana? Ya atau nasi yang direndam pakai air yang diminum airnya, sama aja. Sakit kepala, cegukan, lapar dengan selera makan yang baik. Sebenarnya selera makannya baik, perih aja. Dan makan banyak tetapi masih kurang berat badan. Ini makanya itu tadi. Mimisan, nyeri di gusi, bengkak, nyeri tenggorokan juga merah dan bengkak pada anak-anak.
ada kasus yang pada anak-anak itu sariawan, bibirnya jontor gitu, Bengkak ya. kemudian menggigil saat tidur. Sakit gigi bahkan bisa muntah darah terjadi secara tiba-tiba dengan jumlah yang banyak. Muntah darah berwarna merah atau berwarna gelap merahnya, muntah tepat setelah makan. Ya. Selain jus alpukat bisa menggunakan ikan gurame Ikan gurame. atau hati. Ya. Hati itu ya bisa hati ayam, Hati ayam bisa ya. bisa hati Kambing. kambing, bisa hati sapi. Tapi paling gampang hati ayam. Ayam. Pisang, kemudian jamur, Ya. jamur hitam, garam. Kalau mau tidur ya, stroberi, rebung, mentimun, daun bit, kemudian juga daun mint. Ya. Masih bisa? Masih. Oke, selanjutnya yang kelima itu jantung panas. Jantung panas. Ya, jantung panas kemudian naik ke atas. Yang terjadi adalah pendarahan di gusi, rasa panas saat buang air kecil, tangan dan kaki dingin, keluar darah dari mulut setelah buang air kecil masih menetes. Habis selesai buang air kecil masih ada tetesan. Merasa putus asa, rasa penuh, panas di telapak tangan, Ya. mual di pagi hari, sariawan di mulut penuh, Penuh. sariawannya di mulut penuh. Iya. Jadi sampai nggak bisa buka dia. Jadi bibir gini sampai sini Penuh. mulut penuh, sariawan penuh. Tidak waspada. Ya kalian nyari ya, mau waspada gimana? Ya. Jadi saat buang air kecil berdebar, jantungnya, mulut dan gigi rapuh. Ini perasaannya, Perasaannya. ya, mulut dan gigi rapuh dan rusak. Itu perasaannya. Giginya kayaknya goyang semua. Oh gitu. Perasaannya. Jadi kayaknya, tapi kan lidahnya nggak bisa nyentuh gigi karena lidahnya sariawan. Iya. Nyentuh giginya sakit, gitu kan. Jadi kayaknya itu kan dia bayangan tuh. Betul. Ini kan udah luka semua tuh ya. Berarti giginya kayak mau jatuh, berarti bisa jadi jatuh kan, karena busuk semua, gitu kan. Iya. Kata dia begitu. Padahal tidak ya. Enggak, perasaan aja. Perasaan aja. Rasanya giginya rapuh. Iya. Rasanya kayaknya, Benar. ya, karena dia bayangin sendiri, ini kan busuk semua tuh. Iya. Gusinya apanya tuh, mulutnya penuh, Iya. ada nanah juga. Nah, ini kan berarti nggak ada pijakan giginya. Ini serasa aja, rasanya. Nggak apa, sebagai penghormatan saya tulis gigi rapuh, padahal perasaan. Iya. Ketika sembuh ternyata enggak, biasa aja, kuat-kuat aja. Urinnya kuning kemerahan, kemudian gampang keluar sperma tanpa mimpi. Aliran urin pendek, tidak bisa tidur, terkadang kencingnya merah. Iya. Selain jus alpukat bisa menggunakan asparagus, kulit pir tapi kulitnya, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, kemudian hati, daun bit, kemudian juga daun mint. Kemudian yang ke-6, Ya. Silakan. Ya. Itu dikarenakan panas karena cuaca panas. Jadi sariawan terjadi karena panas di cuaca yang panas. Sariawan disertai dengan sembelit, kemudian depresi, cepat marah dan merasa tidak aman, buang air kecil sedikit, lendir kuning dan lengket dalam jumlah yang banyak, bibir atau bibir kering, pecah, giginya juga kering, perasaannya giginya kering. Saya sendiri nggak tahu gigi kering itu kayak apa. Mengeluarkan gas yang berbunyi dari anus. Jadi ya kan namanya keluar gas dari anus kan kadang bunyi, kadang enggak. Iya. Kalau ini katanya bunyi. Bunyi. Ya bunyi kencang-kencang katanya. Dam, pokoknya bunyi lah ya. Bunyi. Ya. Cegukan dengan suara yang keras dan nada yang rendah, disertai haus dan kering. Cegukan dengan suara yang cepat, muncul agak kering. Jadi atasnya muncul, bawahnya juga muncul, ya, bunyi semua. Demam ringan, rasa ringan di tubuh yang dapat diubah dengan mudah, kaki tangan hangat. Kemudian ada ludah sering keluar tapi sedikit. Itu keluar ludahnya itu persis seperti ketika kita nutup mulut, kemudian lidah kita dikeluarin di bagian gigi, Iya. kemudian diputar, jadi ada aja dia. Kok bisa gitu ya? Gini, putarkan itu keluar ludah tuh, itu kayak gitu. Ya udah, oke. Keluar ludah sedikit, ya, karena dia sedikit. Menyukai dingin atau minum dingin, maksudnya es. Iya. Feses bau yang sangat tidak sedap, haus dengan kekeringan. Tapi ini tercapai ya, makanya menyukai dia. Makanya tidak harapan saja, tidak. Keinginan terus-menerus untuk minum, tenggorokannya bengkak, merah, menghasilkan cairan yang busuk, urinnya bau, sangat tidak sedap, muntah makanan asam berbau, dia tidak sedap, dan menyukai minuman-minuman yang dingin dan es. Selain alpukat bisa pakai pisang,
Pisang ya. Ya, sayurnya bisa pakai pare, bisa pakai mangkudu, bisa pakai daun pepaya, jamur hitam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, daun bit, kemudian juga daun mint. Masih ada waktu? Masih sih. Satu Oke. lagi enak. Yang ketujuh ya? Iya. Yang ketujuh. Ya. Gejala yang ketujuh. Panas lembab di limpa dan lambung. Gejala yang muncul adalah pembengkakan di perut, napas tidak sedap, pendarahan di gusi, pusing, terjadi sembelit, napas tidak sedap, keluar dari mulut mudah lapar, gusi bengkak, mulut bengkak, lidahnya pecah-pecah, retak ya. Kemudian bibirnya juga, kemudian cegukan, rasa ringan di mulut, kemudian mimisan. Nyeri gusi dengan nyeri karena bengkak. Sakit tenggorokan, keringat di kepala, sakit perut, haus dan ingin minum, yang dingin dan muntah. Terkadang muntahnya merah, muntah tepat setelah makan, bahkan tidak nyaman di perut, perutnya selalu lapar, perasaan kosong terus dan panas. Selain ini, jus alpukat bisa ikan gurame, seledri, jali, bubur dibikin bubur, kacang kara dibikin oseng, oregano, kacang merah. Tapi nggak bisa sih oseng kan, karena sakit ya. Ya sesuai selera dia lah ya. Sayur bening, rebung sayur bening, benih kedelai, bubur bening, pisang di jus. Pare sayur bening gimana? Pare sayur bening nggak enak ya? Nggak enak, pahit. Ya. Dan mengkudu ini tawaran. Setelah mau diapain ya? Dan pepaya, jamur hitam, oke lah, masih oke lah ya. Sup bening, nah jamur hitam masih oke. Masuk. Bayam, sayur bening boleh. Garam, stroberi, mentimun, daun bit, kacang hijau, bubur kacang hijau. Masuk ya? Masuk. Ya, nggak usah dikasih itu tepung ya. Jadi kan airnya masih nggak terlalu kental. Krokot, sayur bening, dan kemudian daun mint. Ya, masih cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab. Serahkan pada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi sariawan. Ikhwatal Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Cincin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluhannya ini sih, ada pengurangan pendengaran di telinga sebelah kiri sih. Ini rasa banget kalau pakai headset, jadi kayak yang telinga kiri itu agak gak terlalu jelas gitu dengerin suara yang dari headset itu. Baik, itu sudah berapa lama Pak? Saya mungkin baru nyadarnya ya sekitar 3 bulan atau 2 bulan ini lah. 3 bulan ya, tapi yang sebelah kiri aja ya, sebelah kanan tidak? Nah, kiri, kanan normal, kanan normal. Suaranya cuman kiri kok ketika headset yang ini dipasangkan berarti sudah kok suaranya kayak nggak terlalu jelas gitu ya, suara orang, suara musik gitu. Nggak terlalu jelas gitu lah ini. Iya. Kurang ya, mohon solusinya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sensei, bisa disimak tadi ya, Pak Rudi di Tangerang, keluhannya dia telinga kurang begitu jelas di sebelah kiri. Nah, telinganya kurang begitu jelas di mendengarkan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Saya pernah membahas di beberapa kesempatan yang lalu, bahwasanya musim dingin itu sering terjadi seperti itu. Hal ini disebabkan karena cuaca atau angin dingin itu melukai energi vital ginjal. Ketika esensi ginjal itu tidak mencukupi dan energinya tidak mencukupi, kemudian masuk di musim dingin, seseorang yang hidup di musim panas dan kering kemudian tidak mencukupi mengkonsumsi makanan, tidak mencukupi untuk esensi ginjal, maka akan membuat ginjal melemah energi dan esensinya di musim dingin, sehingga ketika kena cuaca dingin, esensi ginjal itu tidak naik.
baik karena kekurangan ataupun karena hambatan, baik karena energinya yang nggak bisa mendorong ke atas, terutama energi vital ginjal bagian kanan, atau memang esensinya nggak mencukupi sehingga tidak bisa naik, tidak bisa melihara telinga. Dalam hal ini biasanya para ahli kesehatan klasik itu menyimpulkan bahwasanya telinga itu esensinya untuk mendengar itu berasal dari ginjal. Ginjal ya. Kaitan organnya itu seperti itu, walaupun semua organ itu dipimpin oleh kolbu. Ya. Maka biasanya untuk menguatkan itu bisa menggunakan beberapa hal. Ya. Salah satu diantaranya air kangkung. Air kangkung. Atau bisa menggunakan jus apel hijau malang. Apel hijau. Itu di jus sekitar 3/4 gelas, kemudian dikonsumsi 1 kali sehari. Setiap waktu duha. Waktu duha. Ada sebelum duhur atau setelah sarapan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan desa yang lainnya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nah, Ustaz Islam Wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Aida dari Tangerang. Ibu siapa? Aida. Ibu Aida di Tangerang. Silakan Ibu. Izin bertanya singkat. Iya. Ini loh, kira-kira 3 minggu terakhir ini leher itu biasanya kalau salam di kanan kiri gitu ya, yang biasanya itu nggak apa-apa. Terus kira-kira 3 minggu terakhir, sebulan kurang lebih. Di tengok kiri gini, yang sebelah kiri itu agak sakit, tapi awalnya yang kanan nggak apa-apa. Terus ada seminggu lebih ini, yang kiri sakit, tapi nggak sakit banget, artinya agak nyeri gitu loh. Terus di kanan sekarang itu salam kanan itu agak nyeri juga. Begitu. Itu yang nyeri di bagian pergelangan ya Ibu? Leher. Oh, leher, baik. Leher. Bagian jadi leher. Kalau baik. nunduk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari kiri kanan nggak apa-apa. Nah itu nengok. Kalau wassalam itu assalamualaikum. Itu. Jadi nengok kiri. Awalnya yang kiri, lehernya yang sakit, yang nyeri sedikit gitu loh, bukan sakit banget gitu. Jadi assalamualaikum. Kanan nggak apa-apa kan tadinya sebulan terakhir. Baik. Nah, cuman yang nengok kiri, yang leher kiri agak nyeri. Nah, terus lama-lama sekarang nengok kanan, yang kanan juga ikut nyeri. Iya. Kok nyeri, kaget saya. Dua-duanya berarti Ibu ya sekarang. Jadi, kondisinya. Ya, nyerinya ya, kira-kira berapa persen gitu. Mohon belum berakhir sampai bahaya, umur Ibu kan sudah 70 tahun. Iya, baik. Mohon solusinya sih saya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinsina. Tadi sebagaimana yang saya bacakan tadi, merujuk kepada buku literatur kesehatan klasik, saya baca ulang. Angin di musim dingin datang dari utara dan mempengaruhi ginjal serta anggota tubuh bagian bawah sehingga menyebabkan rematik angin. Yaitu hambatan aliran energi vital dan darah yang menyebabkan nyeri dan kekakuan di sendi. Sindrom angin di sini naiknya ke atas sehingga menyebabkan kekakuan di leher dan masalah di leher, terutama bagian belakang, ya, atau di titik-titik punggung bagian bawah. Selain belakang bisa juga di bawah atau bisa juga di sendi, kemudian sampai juga dengan di panggul, seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Pada umumnya memang di musim dingin ini yang diserang tulang, sendi, ya, dan seterusnya, baik dari punggung, leher dan seterusnya. Ibu bisa menggunakan serai 1-3, kemudian digeprek, kemudian direbus pakai air 1 gelas yang ukuran 400 ml, gelas yang ada pegangannya. Kalau ini kayak sekitar ini ya. Iya. Ya, 2 gelas kecil biasa, ya, rebus sampai mendidih. Ya, kemudian setelah mendidih boleh pakai gula aren atau pakai madu. Kemudian diminum saat mau tidur
maksimal 2 kali berarti bangun tidur dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aida di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Umu Anissa di Bekasi. Silakan Umu. Ya. Ini saya minta resep herbalnya untuk kolesterol tinggi. Kolesterol total saya 227. Padahal saya jarang mengkonsumsi yang bersantan, jarang mengkonsumsi jeroan, jarang mengkonsumsi goreng-gorengan gitu. Mohon solusinya sama makanan apa yang baik buat orang yang kolesterolnya tinggi dan buah-buahan apa yang bagus untuk orang yang kolesterolnya tinggi. Baik, cukup sih. Ya, baik. Ditunggu jawaban dari Siansa Ibu. Nah. Ya, jazakallah khair. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Dalam ilmu pengobatan itu, alhamdulillah di negara kita Indonesia itu sudah dipetakan. Artinya, ketika seseorang kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian dicek, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, darahnya tinggi, maka yang mendiagnosa itu yang seharusnya dimintai obat. Ya, bukankah Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan buku acuan sediaan herbal yang di sana juga disebutkan tentang obat herbal yang digunakan untuk kolesterol, ya, atau darah tinggi dan sebagainya. Tapi di sana ada penjelasan bahwasanya tidak boleh kemudian disampaikan secara bebas. Artinya memang belum bisa semenjak keluar PP 103 tahun 2014 tentang pengobatan tradisional, bahwasanya tradisional itu sekarang sudah tidak lagi menjadi pengobat tradisional sebagaimana yang disebut di dalam Kemenkes 1076 tahun 2003 yang menyatakan tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, tradisional yang kemudian disingkat BATRA. Kemudian semenjak keluarnya PP 103 tahun 2014, maka tradisional itu praktisi tradisional tidak lagi menjadi BATRA atau pengobat tradisional, kemudian diganti menjadi HATRA atau penyehat tradisional. Yang dalam hal ini dijelaskan di pasal-pasal itu bahwasanya sudah bukan lagi pengobat, artinya tindakan pengobatan atau tindakan kuratif yang telah diperiksa oleh dokter, maka ditangani oleh dokter, bukan oleh pengobat tradisional yang kemudian disebut sebagai penyehat. Ya. Dan penyehat tradisional itu ranahnya di mana? Ranahnya itu di tindakan preventif dan di tindakan rehabilitatif. Dan gaung ini pun sebenarnya sudah beberapa penerbit buku itu sudah menerbitkan buku-buku. Saya lihat ada beberapa buku dari Yunan, dari Cina Selatan itu menerbitkan buku tentang tindakan preventif dan rehabilitatif. Indonesia belum ada tuh. Indonesia belum ada yang menerbitkan tentang preventif dan rehabilitatif, agak jelasnya ya. Makanya ketika seseorang itu bertanya di media massa yang dikonsumsi oleh semua oleh publik ya, dan publiknya itu umum, itu harus sesuai dengan job description-nya. Nggak boleh kemudian seorang dengan terang-terangan di muka umum kemudian melanggar, itu nggak boleh. Ya kan? Kalau kemudian kolesterol itu ditanyakan ke dokter. Betul. Jadi masih ada ya acara dokter, ada apa? Hari Ahad. Hari Ahad, iya. Ya, malam. Siang. Masih ada tuh. Jadi tanya dokter apa? Tanya dokter. Tanya dokter. Jadi kolesterol obatnya apa? Tanya dokter. Kenapa? Yang berisa dokter, main ditanyakan ke dokter. Di Roja ada tanya dokter juga. Makanya dipantengin terus. Rabu nggak ada, Kamis nggak ada, Jumat nggak ada. Makanya lihat terus. Sabtu nggak ada, Ahad, gitu ya.
Kemudian mungkin dokter juga pernah membahas tentang kolesterol. Ya, ada pun ketika Sensei Abu Muhammad kan pernah membahas tentang kolesterol juga. Oh, itu dulu. Sebelum keluar PP 103 tahun 2014, saya pernah bahas juga tentang kolesterol. Ya. Atau saya juga pernah membahas tentang integrasi antara timur dan barat. Sah. Karena itu namanya penelitian. Penjelasan tentang integrasi timur dan barat. Dan waktu itu acuannya beberapa buku acuan diantaranya ya acuan sediaan herbal yang diterbitkan oleh Badan POM. Ya, kan, tetapi perlu diketahui bahwasanya acuan sediaan herbal itu boleh disampaikan, tapi bukan secara karena di situ dilarang mengopi, ya, kemudian baik secara elektronik maupun ya fotokopi biasa ini, ataupun disampaikan di media massa, itu nggak boleh disampaikan baik secara tertulis buku ataupun secara elektronik, siaran TV apalagi TV ya nggak boleh banget. Tapi kalau ibu nyari bukunya acuan sediaan herbal yang diterbitkan oleh pemerintah, ya ada di situ, disebutkan di situ ada, ya. Makanya di sini kebanyakan kalau seseorang kalau yang udah biasa tanya ya, tanyanya itu keluhan, karena pengobatan tradisional itu boleh, karena keluhan itu kemudian dijawab bagaimana tindakan pencegahannya dan bagaimana tindakan perawatannya. Kalau di pertanyaannya apa obat kolesterol, buah yang bagus dan lain sebagainya, kalau di beberapa buku yang ada ya semua buah bagus buat kolesterol, semua sayur bagus buat kolesterol, itu kan. Tadi juga saya sudah sebutkan, saya baca berdasarkan literatur yang ada, cuman bukan topik utama, tetapi kembang-kembangnya. Karena ketika menyampaikan tidak boleh kita a priori hanya mempertahankan ini klasik begini, bodoh amat dengan penelitian lain, nggak boleh begitu juga. Ya, agar seimbang, saya bacakan juga tadi kan, bagaimana alpukat dimanfaatkan. Ya, itu demikian. Jadi ketika seseorang itu sudah periksa ke dokter kemudian ditanyakan, ya PP 103 tahun 2014 itu di situ ada aturan. Seorang pengobat tradisional ya melakukan pengobatan berdasarkan disiplin keilmuan yang dia miliki dan norma-norma yang ada. Jadi nggak bisa kemudian karena kalau boleh dibilang kan kolesterol itu kan dari dokter, ya kan? Yang kemudian ya ini tadi ya kadang-kadang gini, bolehkah dokter ngomong kolesterol? Boleh, sah. Bolehkah tradisional mengatakan sindrom rematik angin? Nggak boleh. Ya, ketika saya mengatakan haroro rutubah, ada yang protes. Sehingga jangan bilang haroro rutubah agar orang awam paham. Lah, padahal peraturan pemerintahnya sesuai disiplin keilmuan yang ada. Ketika dokter ngomong kolesterol, itu kan publik tahu nggak tahu, yang penting kolesterol itu ya lemak. Tahunya begitu kan? Betul. Begitu kan? Begitu pula ketika GERD, kan istilah-istilah kedokteran nggak semua orang awam tahu juga. Tapi otomatis yang seperti ini nggak ada yang protes, nggak ada yang tolong dong dok, bahasanya diumumkan, jangan GERD nanti kami nggak tahu, nggak ada, nggak ada yang protes begitu. Tapi begitu Sensei, udah biasa itu, jangan pakai haroro dah. Walaupun sudah saya jelasin, haroro atau panas, rutuba atau cairan lembab, jangan pakai haroro rutuba. Biar dipahami oleh masyarakat. Lah, dokter itu memperkenalkan istilah yang ada pada mereka. Pengobatan klasik memperkenalkan istilah yang ada pada pengobatan klasik. Dan pengobatan Cina juga memperkenalkan Cinanya. Yin Yang, Qing Qi Shen, kan begitu, Chang Fu, sebagainya dia perkenalkan. Itu dipertahankan, nggak dirubah. Sampai sekarang gitu loh. Nggak ada yang protes kemudian. Kalau Sensei-nya Muhammad diprotes, Sensei yang lain yang diam aja, oke. Yang jelas Sensei, kalau Muhammad nggak apa-apa sih, santai saja. Ya, makanya kadang-kadang, tapi tetap saya akan tetap nggak mungkin kan saya menggunakan istilah GERD, menggunakan istilah-istilah kedokteran Barat yang saya juga nggak tahu gitu kan, dengan gaya terjadinya udim, misalnya begitu. Tumor kanker atau kista, endometriosis dan sebagainya kan
saya sendiri juga artinya bukan bidangnya kan. Atau kalau saya sinsir sebenarnya kalau saya ngomong oh ini cingnya kurang, ciknya kurang, sah. Tapi kan nggak pas ini, di mana tempat. Karena di sini, karena saya juga pengobat klasik, di pengobat klasik ada istilah, gitu kan. Walaupun saya sempat membahas tentang kolesterol, ada titik pertemuan antara kolesterol dengan balgom. Tapi saya tidak, tentunya ketika sudah ada kotak-kotaknya, udah ada bagian masing-masing, saya tidak akan menyamakan, hanya memberikan wacana saja boleh. Tetapi ketika membahas saya kolesterol, obatnya apa? Yang periksa dokter, maka obatnya dari dokter. Kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Anissa yang ada di Bekasi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi 2 minggu yang lalu saya olahraga outdoor di taman kota dan pull up, dan kemungkinan salah gerak jadi cedera otot di lengan kanan. Mohon solusinya Sisi, obat luar dan dalam. Keluhan sekarang yaitu nyeri di otot, apalagi saat mengangkat benda, contoh mengangkat air gayung. Pas mandi juga terasa nyeri, sakit. Itu kan seperti yang saya bacakan tadi kan, musim dingin. Ini kalau kurang paham, musim dingin itu bersikaplah seperti gadis dalam pingitan, ya kan? Yang kalau hendak melihat di luar, intip aja lewat jendela. Itu keluaran klasik dulu sampai begitu. Guru saya mengatakan kalau kamu hidup di musim dingin, maka hendaklah kamu hidup seperti gadis dalam pingitan. Ya kan? Nggak mungkin dong outdoor olahraga begini gadis dalam pingitan gitu kan? Betul. Makanya dianjurkan bagaimana olahraganya indoor. Indoor itu dan nggak boleh berkeluar keringat secara drastis yang besar itu. Saya sudah sampaikan tadi. Bagaimana hidup di musim dingin? Olahraganya indoor, tidak boleh banyak mengeluarkan keringat secara berlebih, karena di saat itu yang lagi diserang adalah otot, tendon, sendi, tulang. Kan persis itu yang diserang tuh. Ya, di saat kita butuh energi vital, musim dingin itu butuh energi, butuh tenaga. Energi bersifat panas. Nah ini pas musim dingin, anginnya dingin, dikeluarin tuh energinya. Begitu energi dikeluarin, yang dingin yang masuk dong. Akhirnya tubuh itu tumpukan dingin namanya. Ketika tubuh tumpukan dingin, energi vital kan mau masuk tuh. Betul. Kalau udah tertutup, kan saya katakan tadi, kalau sampai dia nggak masuk, ya kan, habis sudah. Makanya banyak di musim-musim dingin orang olahraga lewat, gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang di lapangan main apalah nggak tahu, kemudian malam-malam jam 12, habis itu ngomongnya kena serangan jantung. Itu malam itu kan dingin itu butuh tenaga, harusnya istirahat, kemudian dibuang tenaganya. Iya kan? Kalau haroro tadi yang sudah keluar ini tidak bisa masuk lagi. Di mana malam hari itu kata Imam Ibnu Qayyim seharusnya haroro itu masuk ke dalam maidah untuk mencerna makanan, dibuang keluar. Kalau nggak masuk ya tamatlah riwayat. Ataupun kalau dia masuk, bisa jadi terperangkap dia. Kalau terperangkap di atas, seperti yang saya katakan tadi, akan terjadi sariawan dan seterusnya, dan seterusnya, bahkan bisa muntah darah, mimisan dan seterusnya. Kalau kemudian bisa kembali tapi kalau dia bersama dengan angin dingin, energi vitalnya itu maka akan mengganggu tulang, kemudian juga persendian. Ya kembalikannya istirahat. Kadang-kadang kan orang udah musim dingin, udah dingin, kemudian gerakannya diforsir. Ya, ini saya sampaikan begini karena banyak kejadian gitu ya. Kemudian ya memang udah takdir sih kalau memang kemudian jalan kemudian tapi nasihat kan sah-sah saja kan, maksudnya baik-baik saja, bukan berarti ketika orang yang seandainya ya nggak ada seandainya kan, tetapi menjaga diri di musim ini itu harusnya begini, seandainya enggak lepas terkendali energi vitalnya maka bisa lewat, kalau enggak terperangkap energi vitalnya maka bisa menjadikan masalah. Bahwa bisa mengkonsumsi serai. Kemudian direbus 3, kemudian direbus dengan 3 lembar daun salam, direbus dengan air 1 gelas yang gede itu. Kemudian
sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian diminum. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Tapi dalam keadaan hangat. Minum dalam keadaan hangat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Akhwat di Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Assalamualaikum. Sensei, usia saya 26 tahun. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya merasa pusing, cemas dan berdebar-debar setelah mengalami ini. Perasaan jadi nggak enak, takut, perut terasa penuh, bergolak dan tidak nyaman, makan nggak enak kalau dipaksa mual, BAB tidak lancar, telinga sering berdenging, sering sendawa juga, mata kabur dan kadang juga susah tidur. Berat badan 33 plus jadi 30 plus dan tensi biasanya 120/80 jadi 130. Mohon solusinya sih, syukron. Emosi bisa melukai organ. Khawatir cemas melukai limpa dan lambung. Khawatir, cemas, stres, banyak pikiran, kangen, rindu, berlebih, ekstrim semuanya akan bisa melukai limpa dan lambung. Sedih bisa melukai paru-paru. Kemudian kurang bahagia bisa atau tertawa berlebih bisa melukai jantung. Marah, dongkol, curiga, iri hati bisa melukai hati, kabid, organ hati, dan kantong empedu. Kemudian ketakutan, terkejut bisa melukai jantung dan ginjal serta kantong kemih. Tapi pada prinsipnya ketika sakit disebabkan karena emosi, sakit yang disebabkan karena emosi, karena sakit itu bisa dikarenakan madah, bisa dikarenakan karena kaifiah, bisa dikarenakan materi, bisa dikarenakan karena kaifiatnya, bukan materi, yang bukan materi. Artinya bisa jadi dikarenakan emosi atau sesuatu yang kayak makanan, kemudian udara, itu bisa. Tapi bisa juga karena emosi. Nah, emosi ini nggak bisa kita kemudian, ya kan? Kita kalau tercemas, obatnya minum jus alpukat, enggak kan? Enggak. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi juga menyebutkan bagian dari Zadul Ma'ad itu. Bagi orang yang terkena penyakit kolbu, maka obatnya apa-apa yang datang dari Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Para pengobat tidak bisa diharapkan. Ya, tetapi bagi para pengobat badan gitu ya, ketika sudah emosi itu sudah melukai organ, itulah baru yang diobati organnya. Ibu bisa menggunakan kunyit diparut, seduh pakai air setengah gelas kemudian diminum. Lakukan pagi sore setelah makan. Tapi kalau emosi dari kolbunya itu masih ya, organnya diobati, dilukai lagi, organnya diobati, dilukai lagi, gitu kan? Datang ke Ustadz, minta saran bagaimana agar. Terus kalau disarankan ya didengerin gitu. Kadang-kadang orang disarankan sabar ya Bu, ya sabar, orang tinggal ngomong. Saya ngerasain. Nah, kalau kayak gitu kan nggak kelar kan? Betul. Coba dia ngerasain seperti yang saya rasakan. Ila yaumil qiyamah nggak akan terjadi. Tubuh kita bertukar kan? Betul. Sampai kiamat nggak akan terjadi. Sampai surga juga nggak akan terjadi. Tubuh itu ditukar gitu ya. Nggak ada Anda, kita. Semua permasalahan masing-masing. Tapi yakinlah bahwasanya apa yang diujikan Allah kepada kita itu sesuai kemampuan kita. Kalau kita itu kemudian merasa Allah menguji di atas kemampuan kita, itu yang aneh. Ya, la yukallifullah dan seterusnya kan. Allah menguji sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jadi ya, kalau pikiran itu menyebabkan lukanya badan, ya jangan diteruskan. Ya kan? Kalau khawatir cemas itu akan mendatangkan keuntungan yang besar, ya khawatir aja, nggak apa-apa. Ya kan? Begitu khawatir, orang ngasih emas 1 kilo, ya kan? Begitu sedih, orang ngasih duit 1 koper. Nah, ya kayak gitu mah. Kalau itu malah jadi tambah sakit ya, mendingan baik-baik saja. Nggak ada gunanya juga. Artinya ada 2 penyakit, berarti ada 2 hal yang dilakukan. Datang ke Ustaz minta nasihatnya, agar bisa menghilangkan khawatir cemasnya dan perasaan yang tidak menentunya.
Kemudian obatnya tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan desa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan saya. Ya. Saya ingin mengutip dari ringkasan kamus Tabiat Alam Musada. Ini merupakan ringkasannya. Saya ringkas dari ini cuma ada berapa ini? 47 lembar, 47 halaman. 47 halaman saya ringkas dari buku yang tebalnya lumayan, ya, mungkin ratusan halaman ya. Itu saya ringkas secara ringkas. Saya bacakan di sini tentang musim gugur. Ya. Karena menjelang masuk musim gugur. Dan pada kita sudah melalui musim gugur, di mana musim gugur itu biasanya yang terjadi adalah sariawan dan seterusnya. Ini dasarnya sariawan itu ketika terjadi musim gugur. Di mana di dalam literatur kesehatan klasik disebutkan musim gugur berjalan selama 3 periode yang disebut sebagai musim yang tenang, cuacanya indah, buminya terang. Ya, tapi kalau tidur hendaknya lebih awal. Bangun lebih pagi. Tidur lebih awal itu ya kalau biasanya jam 9 ya berarti jam 8. Kalau biasanya jam 10 berarti jam 9. Kalau biasanya jam 12 ya berarti jam 9. Dan bangun itu harus lebih pagi. Sama seperti ayam berkokok. Di pagi hari. Ya, bukan jam 5. Bangun jam 5 ayam sudah nggak kokok, sudah tebaran sudah, ya. Jangan bangun jam 5 gitu. Kemudian membuat suasana hati menjadi tenang. Musim gugur sangat hangat, hasil panen juga memuaskan. Membuat musim gugur menjadi tenang. Di musim gugur tidak perlu berjalan jauh agar energi paru tetap bersih. Musim gugur nggak boleh berjalan jauh. Jika musim gugur berarti tenang, energi vital itu akan maksimal. Tapi jika merusak paru dengan kegiatan yang berlebih, tidurnya kemalaman. Karena makanya kenapa di sini disebutkan begitu? Karena biasanya musim panen itu musim bahagia. Zaman dulu ya, jadi mereka begadang, baru dapat duit, baru jual padi, baru begadang. Makanya disuruh tidur lebih awal. Tapi jika merusak paru, maka musim dingin akan menyumbat energi vital akan tersumbat ketika di musim dingin. Itu musim sekarang, sehingga akan memburuk di musim dingin ini. Jadi memburuknya musim dingin itu bisa jadi disebabkan karena pola hidup di musim kering atau musim gugur yang kemarin. Sementara di musim dingin disebutkan selama 3 periode juga, masa ini disebut sebagai masa hibernasi. Rehat. Kalau binatang tidur, ya, istirahat. Kalau metode jadi masa tidur panjang atau masa rehat. Judulnya rehat. Ya. Iya kan? Ini tadi apa? Jogging. Ya. Lari dan sebagainya. Judul maaf ya. Musim dingin itu 3 periode. Itu judulnya hibernasi atau rehat. Pada saat air membeku, kandungan bumi retak, jangan ganggu bentuk panas. Energi panas itu jangan dilukai dengan kegiatan-kegiatan. Kapan itu terjadi? Musim dingin itu dimulai dari kemarin 18 September sampai 21 Desember. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi selesai. Jadi kalau mau lompat-lompat nanti besok ya. Masih mataharinya udah agak hangatan sedikit. Setidaknya seperti itu. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bagi yang percaya. Kan ada juga yang tak percaya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kan. Bagi yang percaya. Ya, saya termasuk yang percaya maksudnya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, turunnya penyakit ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Nufil Al-Hambali muridnya, juga Ibnu Qayyim, bahwasanya turunnya penyakit itu terkadang bersamaan dengan angin. Ya kan? Terkadang bersama dengan air hujan. Ya. Terkadang di sepertiga malam terakhir bersama dengan turunnya rahmat. Ada 4 jenis setidaknya bersesuaian. Artinya ketika setiap musim terjadi perubahan penyakit ya karena memang ya itu tadi. Ya. Ini versi saya, makanya kalau mau ya ulama kan manusia bukan nabi.
ya kita juga manusia bukan nabi. Kalau Syekhul Islam Nabi bisa salah, ya kita lebih parah lagi, lebih layak salah. Ya, jadi kalau ada dua pendapat, ada Syekhul Islam berpendapat, kemudian orang hari ini berpendapat, saya lebih memilih Syekhul Islam. Bahwasanya bisa jadi musim itu turunnya angin, matahari dan sebagainya disesuaikan dengan penyakit, disesuaikan dengan turunnya hal tersebut. Dan Allah yang menurunkan obatnya. Makanya di musim ini obatnya termasuk hibdus sihah, kata Ibnu Qayyim, merawat kesehatan. Kemudian al-himya al-mudi, menjaga kesehatan. Bagaimana kita menjaga dan merawat kesehatan di musim itu, karena angin itu terkadang cocok buat kita, terkadang tidak cocok. Ya, dijelaskan secara panjang lebar, lalu mungkin belum tadarus ada. Ya, hendaknya kita demikian sampai kepada pengobatannya. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang demam. Artinya ketika ada demam ini kita ikut, ya kan? Tren ya? Iya, ikut. Kalau orang dulu ikutnya namanya demam. Demam ini, tren ini ikut ini, tren ini ikut ini. Oh, ini lagi trennya lagi lari-lari di luar. Ini musim dingin, Mas. Masa hibernasi, masa rehat, masa istirahat. Nah, sebentar lagi musim semi. Silahkan demikian, karena ketika Allah turunkan penyakit dengan pasti, Allah turunkan obat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha layak kita lakukan, usaha dan doa ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Sensei Abu Muhammad Faris Alkianji hafizahullah atas ilmu dan nasihatnya. Demikian ikhwat Islam wazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.